memulai pembahasan hari ini ya. Ini untuk semester 2 Rocky. Rocky tuh fotonya di apa tidak ada, di apa tuh di classroomnya. Pakai foto aja biar eh, kan kita kan nggak akan ketemu. Mungkin sampai selesai perkuliahan ini tidak akan bertemu. Jadi Rocky, mana Rocky? Tadi ada saya Rocky. Rocky, Nahendra. Ah, Rocky. Where is Rocky? Ya, Tampakkan Bu. wajahmu. Mana bukan? Ini Rocky, ini pasan. Rocky, mana wajahmu? Tidak ada. Bu, ada, Ini, Bu. ini oke. Oh, ini orangnya ya. Oke. Ibu ini minimaliskan. Dengarkan aja ya. Kompleksitas waktu untuk semester 2 memang agak-agak berat ini ya. Kompleksitas waktu, algoritma non-rekursif. Mempelajari eh, algoritma sebuah program itu. Karena dalam membuat sebuah program, algoritma itu sangat penting ya. Kita memulai kompleksitas waktu. Jadi ada dua kompleksitas algoritma, ada disebut waktu dan ada kompleksitas ruang ya. Kompleksitas waktu atau simbolnya TN diukur dari jumlah tahapan komputasi yang dibutuhkan untuk menjalankan algoritma sebagai fungsi dari ukuran masukan M. Jadi di sini sewaktu misalnya kamu mengcoding atau memprogram, Ibu mau tanya dulu stop share ya. Kira-kira kemampuannya untuk memprogram apa? C++ sudah bisa? Sudah? Belum? Apa yang sudah? Biasanya semester C++. Coba ya nanti kita memulai, udah Ibu sarankan, dibuatkan kelompoknya 5. Ini berapa orangnya? Udah bagi 2 kelompok aja satu kelas ini. Ya, jadi kita membuatkan pemrograman menggunakan C++. Nanti Ibu kasih apanya untuk diinstal ya supaya sedikit kita belajar. Ini memang tidak ada prakteknya, tapi kalau tidak ada prakteknya susah nanti kita pahamnya ya. Karena di sini kita lebih ke pembahasan ke algoritmanya, sementara nanti kita tidak pernah memegang namanya program kan susah juga ya. Jadi di sini jadi kompleksitas waktu, tahapan komputasinya ya yang dibutuhkan menjalankan algoritma. Sementara kompleksitas ruang atau di apa simbolnya SN diukur dari memori yang digunakan oleh struktur data di dalam algoritma. Jadi ada sebuah program berapa gigabitnya, berapa memori yang digunakan. Nah, itu diukur dengan dari ukuran masukan N, dari input N-nya. Dengan menggunakan besaran kompleksitas waktu ruang algoritma, dapat menentukan laju peningkatan waktu atau ruang yang diperlukan algoritma dengan meningkatnya ukuran masukan N. Jadi kalau membuat sebuah program, harus diperkirakan juga berapa waktunya untuk komputasi dan berapa ruang memori yang digunakannya. Nah, contoh di sini jumlah data yang diproses sebuah algoritma. Contoh pengurutan 1000 elemen larik. Larik itu seperti apa larik itu ya? Array ataupun metrik ya, matrik ya. Contoh algoritma TSP pada sebuah graf. Nah, ini kalian mungkin belum paham ini apa itu graf, TSP ya, ada simpul. Jadi dalam sebuah misalnya perjalanan atau membuat rute ada nanti yang disebut dari berangkat dari kota A ke kota C menuju kota C. Nah, di situ ada nanti apa namanya grab, ada simpul. Nah, ini nanti ini dibahas di biasanya di struktur data ya. Kompleksitas waktu adalah dihitung dari berapa kali suatu operasi dilaksanakan dalam sebuah ukuran masukan M. Di sini ada beberapa yang diperlukan sebagai khas dari si algoritma pencarian ini. Pencari itu searching ya. Jadi untuk struktur data itu ada namanya algoritma searching, selection, kemudian apa itu memindah-mindahkan sebuah data, tapi dengan beberapa sorting, searching, ada beberapa jenisnya ya. Di sini diperlukan operasi khas, perbandingan elemen lari algoritma pengurutan operasi khas, ada perbandingan elemen, pertukaran elemen, penjumlahan dua buah matriks. Jadi untuk algoritma ini harus memahami apa itu metrik ya. Jadi nanti metrik
Kemudian ada itu tadi perpindahan, pertukaran, perbandingan yang nanti menggunakan matrik. Matrik itu adalah ada sekumpulan urutan dalam bentuk kolom maupun baris ya. Operasi khas penjumlahan algoritma perkalian dua buah out matrik, operasi perkalian dan penjumlahan. Jadi tadi ada perbandingan ya. Yang berikutnya adalah ada matrik A dan matrik B dengan operasi perkalian dan penjumlahan. Kompleksitas waktu ini ada 3 jenis, yaitu kompleksitas maksimum untuk worst case, kebutuhan waktu maksimum, T min N, kompleksitas waktu untuk waktu kasus best case, kebutuhan waktu minimum, TAF G, ini N, kompleksitas waktu untuk kasus rata-rata average, ya, TAF AFG, average case, kebutuhan waktu secara rata-rata. Jadi dalam sebuah komputasi, waktu kamu misalnya membuat sebuah program dan kamu apa itu mau di run atau dijalankan, ya, dibutuhkan ada waktu maksimumnya, minimumnya, dan juga average rata-ratanya. Nah, di sini ada efisiensi waktu algoritma, menentukan problem size n, menentukan operasi dominan, menentukan fungsi langkah. Oke, ini Ibu stop dulu karena kalian belum contoh ya. Contoh di sini Ibu share screen ya. Contoh. Ini apa ya? Oke. Ini contoh-contoh nanti sebenarnya kalau ini dipraktekkan ya, dipraktekkan analisis algoritma non-rekursif. Dapat dilihat ya. Nah, ini contoh pembuatan sebuah program. Kalau ini masih menggunakan, bisa menggunakan Pascal, bisa menggunakan C++ ya. Tapi kalau sekarang ini sesuai perkembangan ada yang menggunakan Java, bahkan mereka untuk algoritmanya pun, struktur algoritmanya mereka atau struktur datanya mereka menggunakan Python atau Python ya, itu langsung diterapkan karena setiap bahasa pemrograman itu ada algoritmanya, ada struktur datanya. Nah, ini contoh adalah algoritma mencari elemen terbesar dari sekumpulan n bilangan. Contohnya adalah ada sekumpulan bilangan, misalnya 0 sampai 1000. Nah, bagaimana mencari elemen terbesar? Nah, ini dibuatkan dulu algoritmanya. Nanti baru ke pengkodingannya. Nah, ini contohnya. Algoritma max elemen, mencari elemen yang terbesar. Kemudian ini di sini ada ini penjelasan dari si. Kalau kamu perhatikan algoritmanya ini aja, input array A 0 sampai n kurang 1. Ini bilangan real. Nah, ini harus paham juga jenis-jenis bilangan ya. Setiap bahasa pemrograman akan dibahas di awal itu tipe bilangan, jenis ya tipe datanya. Nah, itu harus dipahami juga. Inputnya di array, outputnya nilai elemen terbesar max. Nah, ini dia struktur apa dan datanya ya untuk dihasilkan. Nah, kemudian ini max elemen untuk yang ini tadi ya dijelaskan. Ada 2 operasi dalam loop. Loop itu perbandingan A, I dengan max dengan segmen max A ke I-nya. Nah, ini dia. Nah, ini bisa kita pahami kalau kita langsung ke pemrogramannya. Jadi tidak hanya sekedar teori-teori ya. Ini semua penjelasan dari si algoritma yang ini tadi, dari algoritma max elemen dengan return max sehingga dihasilkan algoritma elemen yang paling besar ya. Contoh berikutnya untuk analisis algoritma non rekursif. Saya mau melihat contoh berikutnya. Ini contoh algoritma ya. Jadi apa yang tadi kita bahas itu, ini di sini pengimplementasiannya. Contoh, mengecek apakah semua elemen pada sebuah array adalah distinct, berbeda antara elemen satu dan yang lainnya. Ini mau lihat, mengecek atau mengoreksi sebuah elemen itu apakah berbeda dengan yang lain. Ini menggunakan true. Nah, ini jenis data ya, ada data true, false. Nah, ini dia ya. Kemudian contohnya lagi, nah perhatikan. Jadi kalau di mata kuliah ini kita memahami tadi satu ada matematikanya, ya. Ini harus paham cara membacanya ini. Menjumlah n sama dengan 2 n sama 1. Ini harus memahami apa namanya simbol-simbol matematika ini, ya. Ini selain tadi membuat algoritma. Nah, ini dia juga contohnya. Mencari jumlah digit biner dari bilangan integer desimal positif. Ini juga contohnya.
Kemudian, nah ini perhatikan, hitunglah deret berikut. Kalau kamu ingat, apakah pernah belajar ini? 1 tambah 3 tambah 5 sampai berapa tak terhingga? Nah, ini disimbolkan. Hitunglah deret ini. Ini yang dibuatkan ke algoritma. Algoritma dibuatkan ke program. Jadi kita nggak susah menghitung satu-satu gitu ya. Seperti kita coret-coretnya berapa lembar. Itulah diterapkan ke ini tadi ya, ke algoritmanya ke pengkodingannya. Nah, ini juga contohnya. Inilah contoh-contoh penerapan itu tadi algoritma non-rekursifnya ya. Jadi Ibu kembalikan supaya kamu mau lihat ini kita membahas tidak hanya membahas algoritmanya, juga melihat bagaimana ini terlihat ya. Bisa dilihat? Bisa ya? Oke. Efisiensi tadi udah menentukan problem size, menentukan operasi dominan, menentukan fungsi langkah, menentukan kompleksitas waktu OFN sampai big O function. Nah, ini contohnya. Ini kelompok algoritmanya di mana ada di OI, O log N, ON, ON log. Nah, ini seterusnya. Inilah yang disebut tingkatan-tingkatan menghitung rata waktu atau kompleksitas waktu itu. Dimulai dengan konstan, logaritmik, ke linear, n log n, kuadratik, ini dia sampai ke faktorial. Ya. Kalau misalnya kita lihat judulnya di sini adalah rekursif. Kalau berbicara dengan rekursif, non-rekursif, kalau misalnya kamu sudah pernah belajar struktur data, itu ada pembahasan yang disebut dengan faktorial, ya, mencari bilangan faktorial. Ini rumusnya. Jadi ini turunan dari si kelompok algoritma yang ini tadi, penghitungan tahap demi tahap, dan ini faktorialnya. Kompleksitas waktu pada sebuah algoritma berisi jumlah langkah dan ekspresi bilangan yang dibutuhkan sebagai fungsi dari ukuran permasalahan. Jadi kalau si algoritma ini dekat ke bidang matematika, ya, matematika atau compute, ya, menghitung. Jadi sebenarnya ini tabel ini merupakan algoritma berdasarkan kompleksitas waktu asimptotiknya. Ini kita tidak hanya mengenal algoritmanya, namun juga memahami simbol-simbolnya. Ini dia O log N, kompleksitas waktu algoritma, laju pertumbuhan waktunya berjalan lebih lambat. ON, ini simbol-simbolnya, ON log N. Pelaksanaan dari N log N terdapat pada algoritmanya. Ini ON faktorial, ini simbolnya. Algoritma eksponensial, algoritma ini memproses setiap masukan, menghubungkannya dengan N-1. Nah, ini contohnya. Masukannya misalnya algoritma, oke. Sebentar Ibu, apa dulu ya. Screen. Oh, sorry. Kompleksitas waktu untuk algoritma non-rekursif ada space-nya, struktur programnya, rekursifnya. Rekursifnya pemakaian fungsi rekursif atau perulangannya. Tadi ada repeat ya. Repeat, loop, itu dia. Rekursif adalah fungsi yang memanggil dirinya sendiri. Syarat rekursif adalah harus memiliki base, kondisi penghenti, recurrence, recurrent, pemanggilan fungsi kembali, memanggil dirinya sendiri. Contoh di sini menghitung faktorial. Ada yang masih mengingat sebentar ya. Oke. Ada yang masih mengingat itu bilangan faktorial? Kira-kira ada? Ada? Siapa kira-kira yang bisa memahami bilangan faktorial? Kayaknya di pengantar komputer atau apa itu sudah dibuatkan. Ada yang sudah? Misalnya 5 faktorial, berapa hasilnya? 5 faktorial. 5 faktorial ya. Misalnya di ini dia 5 dibuat ini. Kalau misalnya begini, ini kalau disebut berapa 5 faktorial berarti 5 kali 4 kali 3 kali 2 kali 1. Berapa ini hasilnya? Kira-kira? Hah? Kalau disebut misalnya cari faktorial dari bilangan 5.
Nah, ini kamu jabarkan 5 kali 4 kali 3 kali 2 kali 1, itulah hasilnya. Itu tadi yang dipindahin ke program ini. Yang ini tadi. Berapa hasilnya? 5 kali 4, 20, kali 3, 120, Bu. 120. Ya, oke. Nah, itulah yang dikerjakan di yang di sini tadi ya. Ini yang ini. Algoritma berikut mencari jumlah digit binario. Bukan ini ya tadi ya. Mencari faktorial. Nah, kalau kamu nanti misalnya men-searching itu pemrograman menggunakan C++, ya. Ini pengecekan keunikan elemen. Nah, tadi contoh rekursif ya. Nah, oke, ini maks elemen yang tadi ya. Kalau kamu mencari, coba nanti lihat di apa namanya? Di apa ini? Screen apa belum Ibu share? Di Zoom-nya, Bu. Kenapa? Screen Di apa? Zoom-nya muncul. Oh ya, tadi enggak? Oh, sebentar. Set share screen. Nah, yang ini ya, kita melihat. Emang ini hanya segini orangnya? Ada yang kelas karyawan kayak Bu. Oh, yang penting kamu melapor mau kondisi apapun, jangan nanti di akhir apa itu UTS UAS kamu apa cari yang bolak-balik hubungin. Jadi dari sekarang udah harus ya. Jadi coba nanti diperhatikan. Ini mana tadi contoh? Kalau diperhatikan ya pemrograman ini misalnya ya sangat ringkas kalau dilihat dari algoritmanya. Algoritma mencari jumlah digit biner dari bilangan integer desimal positifnya. Inputnya positif n, outputnya jumlah digit biner dari bilangan a. Ini dia code. Kalian belum pernah membuatkan algoritma yang simple atau apa? Belum? Sudah pernah? Udah pernah membuatkan sebuah menggunakan sebuah pemrograman, udah pernah? Belum? Udah pernah bikin program simpel gitu nggak? Contoh tadi, 5 faktorial. Coba kamu browsing di situ, mencari bilangan faktorial tapi menggunakan C++ programnya. Coba cari sebentar. Nah, nanti linknya kirim di apa ya? Kirim di Classroom. Jadi mencari menghitung bilangan faktorial menggunakan C++ supaya kamu lihat ininya. C++ itu tidak susah, tidak Arjun. Ya. Nanti misalnya coba masing-masing, kalau boleh jangan sama ya supaya cari link. Oh, yang pertama ini bisa dibaca kan? Coba komen ini di grup apa aja? Di grup WA ya. Siapa yang sudah ada? Sudah? Yang kedua, coba cari link penghitungan bilangan, mau apakah menjumlah, mau perkalian, terserah. Bilangan faktorial menggunakan C++ gitu aja ya. Ini bahasa pemrograman, bahasa C++. Ini dia. Coba nanti kamu lihat yang ini, nanti kirim ini silakan kirim di ini di Classroom. Coba diangkat tangan aja yang sudah ada ininya, apa itu laptopnya siapa kira-kira? Yang udah ada laptopnya? Ada. Karena kita kalau bikin program nggak kan kalau di apa kan susah ya. Karena minggu apa kemarin ada juga kasus gitu. Kalau kita masih hanya di apa itu di handphone susah, memang susah.
Nah, kalau di apa itu di ini Arjun dengan Arjun A sama, beda orang. Coba nanti Beda, Bu. di Beda. komen, tapi di grup aja, grup WA ya. Siapa yang sudah, siapa yang belum. Jadi kita perlu dua aja, dua. Kalau kelas ini sudah ada 2 orang, nanti kita bagi 2 kelompok aja, supaya kita mengenal itu tadi ya, pengimplementasian algoritma yang tadi itu harus dicoba supaya bisa kita lihat dan kamu melihat dan kamu pun mulai tertarik itu yang mengcoding tadi ya. Jadi nanti coba di grup WA ya nggak apa-apa. Kalau belum punya nggak apa-apa. Yang sudah punya aja nanti ya kalau bisa ya. Di yang sudah punya apa? Sudah punya laptopnya. Sebentar. Kalau bisa nanti di itu kan ya di